yang saya anggap di bagian blok Ninja ini yang sensitif. Apabila kita salah dalam melakukan porting, bisa-bisa blok Ninja ini tidak terpakai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video yang kali ini kebetulan saya lagi mengerjakan satu buah blok Ninja, yang mana blok Ninja ini kita melakukan overboss ataupun boring ulang ataupun bos-bosan. Ini bahasa di setiap daerah tentu saja sangat berbeda. Nah, yang pastinya blok Ninja ini kita melakukan pemasangan boring ataupun cleaner. Nah, yang pertama ini blok Ninja seperti yang terlihat di layar sahabat. Ini kita ambil untuk mengerjakan special order, yang artinya kita pasang liner ataupun boring, lalu akan kita vapor blasting sehingga bentuk akan bersih kembali seperti ini. Nah, pertanyaan yang timbul tentu saja, apakah blok Ninja yang sudah di boring ataupun di OB itu bisa awet untuk kita pakai motor itu untuk touring jauh? Boleh dikatakan untuk kebutuhan hari-hari, apakah motor ini bisa tahan seperti blok yang original Ninja? Nah, saya tidak bahas itu dikarenakan memang ada sedikit perbedaan material antara blok Ninja yang original dengan sistem diasil dengan yang kita pasang menggunakan liner. Tentu saja merek liner sudah banyak yang beredar di Indonesia. Yang sangat familiar itu bisa dikatakan Bioli. Itu memang sangat bagus dan sudah bisa diuji. Dan yang terakhir yang lagi top sekarang yaitu JP Liner yang bermarkas di Jakarta. Saya juga sudah coba pakai. Nah, memang beberapa keterangan yang mereka buat yaitu dengan kekerasan beberapa tipe. Yang saya ingat ada sekitar 600 HRC. Nah, kembali untuk di blok Ninja ini, special order kita melakukan artinya bukan lagi kembali kepada ukuran yang original, tetapi kita merubah ataupun memodifikasi beberapa porting-porting, juga ukuran dari bagian dalam seperti ini. Nanti akan kita lihat tampak dekatnya pengerjaan saya yang kira-kira hampir 80%. Tentu saja banyak yang beredar. Mungkin sahabat YouTube saya sering menonton video bagaimana mekanik mengerjakan salah satu Ninja untuk kompetisi, yaitu 155 frame standar yang beberapa tahun akhir ini sangat populer. Bahkan di tiap-tiap daerah itu ramai digunakan ataupun event itu ramai diikuti, hingga sampai 40 hingga 50 starter pada setiap kelasnya, yaitu 155 frame standar. Nah, mungkin sering sahabat YouTube menonton baik dari dimensi ataupun cara-cara porting yang dilakukan oleh mekanik yang telah mengupload beberapa motor 155 frame standarnya. Yang saya sering dengar itu pertanyaan, apakah tinggi exhaust 28, 28,5, 29 itu Ninja masih bisa awet atau masih bisa dipergunakan untuk daily use ataupun hari-hari. Sekarang akan coba saya bahas, saya bedah. Mungkin video ini akan panjang. Sekali lagi saya akan menunjukkan beberapa yang saya anggap di bagian blok Ninja ini yang sensitif. Apabila kita salah dalam melakukan porting, bisa-bisa blok Ninja ini tidak terpakai lagi. Blok Ninja ini semakin hari ini harganya juga sangat meningkat. Kalau tidak salah di tempat saya di Pekanbaru Riau ini
dengan harga listnya udah 3.800.000-an. Jadi cukup sayang untuk kita salah porting. Baiklah, untuk apa saja tips ataupun sharing saya, pengalaman saya untuk melakukan porting OB di Blok Ninja ini. Sekali lagi, video ini hanya untuk berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui sahabat. Yang pertama, ini Blok Ninja yang sudah kita pasang boring ataupun liner. Sedikit saya angkat dulu untuk lampu. Bisa dilihat ada seperti besi yang tebal. Nah, ini menandakan blok ini sudah kita OB ataupun dipasang boring atau liner. Nah, ini saya punya blok yang masih original. Terlihat tidak adanya penambahan berbahan besi ataupun liner. Kalau hanya saja mengerjakan liner, ganti liner, dikembalikan pada ukuran originalnya, mungkin ini tidak akan mengganggu dari pertama itu tarikan ataupun ketahanan sedikit. Itu bisa diobati dengan ukuran-ukuran ketinggian dari semua lubang-lubang pot yang kita ambil dari ukuran original Ninja. Seperti satu contoh, kita ukur dulu untuk ketinggian jendela pot yang berada pada dinding liner seperti ini dengan angka 43,80 untuk ketinggian dari ujung liner ke yang transfer utama. Nah, jika kita melakukan pemasangan boring, satu contoh saya punya yang belum saya modifikasi seperti ini. Memang saya minta ke tukang bubut, ini lubang-lubangnya ukurannya saya minta memang dikecilkan dari yang original agar saya bisa untuk merapikannya di meja porting ini. Nah, ini memang kalau kita lihat rendah ataupun kurang ukuran dari bibir ke transfer yang utama. Jadi untuk membuat boringan Ninja ataupun OB agar tidak mengurangi baik power dan yang lainnya, kita harus membuat lubang-lubang yang terdapat pada dinding liner itu sama sesuai aslinya. Nah, bagaimana apabila kita membuat satu portingan ataupun di porting untuk Ninja ini? Ini saya sudah buat yang sudah saya porting. Ini saya angkat 1 mili untuk beberapa lubang seperti ini. Nah, untuk di bagian inlet ataupun lubang masuk dari main transfer itu sedikit saja diambil, dikarenakan kalau terlalu banyak ini menurunkan daripada kompresi primer ataupun kompresi yang terdapat pada crankcase. Nah, ini baru kondisi 70%, yang lain belum finishing, tetapi arah-arahnya sudah mulai nampak untuk di bagian dalam seperti ini. Nah, ini sudah saya ambil untuk ketinggian ini 1 mili. Berikut yang transfer di sampingnya 1 mili. Dan yang terakhir di lubang buspot ini lebih tinggi sedikit ketimbang lubang transfer yang 2 ini. Ini saya buat lebih rendah, artinya dari bibir sini ke lubang buspot, dikarenakan supaya bahan bakar lebih dulu bocor dari lubang buspot ini. Nah, yang paling penting, jika yang lain baik lubang kip kanan kiri, lubang transfer kiri kanan, dan buspot, yang hati-hati adalah exhaust.
Nah, memang Ninja ini dapat kita buat untuk ketinggian di angka 28,5, tetapi ada sedikit yang harus dihati-hati. Saya punya untuk blok yang sudah terpotong, berguna mungkin untuk Ninja standar itu ketinggian exhaust yaitu kurang lebih 35,3, yang artinya 35,3 ini jika kita ambil hitungan dari blok yang sudah dipotong 35, tingginya seperti ini. Nah, apabila kita buat di sini 29 saja, maka dekat sekali untuk water jacket ataupun radiator yang berada di area blok. Nah, sekali lagi untuk mekanik yang baru ini sangat hati-hati agar water jacket ataupun radiator tidak bocor ke dalam exhaust. Nah, saran saya untuk melakukan porting untuk sebagai ukuran yang memang blok Ninja ini tidak terlihat seperti yang ini, bisa kita sedikit mengarahkan tuner ini mentok ke area atas seperti ini untuk memorting di bagian dalam. Alhasil memang sedikit menekuk untuk di bagian atas seperti ini. Ini tidak lagi rata dengan posisi yang bagian awal, sedikit melandai ke bagian atas. Saya ilustrasikan dengan ini. Apabila kita memporting lurus seperti ini, kita porting, kita angkat lubang buang ataupun exhaust, ini sangat riskan untuk terjadi kebocoran. Nah, alangkah baiknya sedikit kita buat miring seperti ini, lalu kita porting. Ini mungkin untuk angka 29 sudah sangat aman jika sobat mekanik ingin membuat tinggi dari exhaust Ninja ini 29 dari bibir atas. Nah, sekali lagi hati-hati untuk memporting bagian exhaust. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam melakukan porting dari Kawasaki Ninja ini adalah radius yang berada di antara exhaust dan lubang transfer. Sebenarnya area ini arahnya sedikit menekuk ke arah dalam, tidak mengarah lurus, dengan bertujuan agar bahan bakar yang baru saja masuk tidak mudah keluar melewati exhaust ini, sehingga dibuat sedikit seperti ini arahnya. Nah, sekali lagi hati-hati untuk memporting di bagian lubang transfer. Lebih baik untuk di bagian sebelah sini kita porting, kita tarik beberapa mili sehingga ini tidak kita ganggu lagi. Nah, cara ini mungkin lebih aman ketimbang kita membesarkan area yang dekat dengan exhaust. Nah, sekali lagi untuk kondisi Ninja ini saya anggap memang portingnya sudah cukup baik. Nah, berikutnya untuk sedikit tambahan kembali, ini memang di area ini sudah saya rendahkan kurang lebih 3 mili saja, maka terlihat sedikit bagian sini lebih rendah daripada bagian ini. Nah, ini juga ini saya potong, terlihat dari samping lebih rendah ketimbang yang ini. Ini menyesuaikan daripada crankcase. Nah, satu saran kembali untuk pada bagian ini, untuk blok Ninja yang sudah kita pakai ini jangan dipotong. Mungkin bisa hanya kita buang di bagian tengah ini. Seperti ini saya gambarkan. Ini bisa dibuang di bagian ini
Dikarenakan kalau kita potong dengan kondisi blok yang sudah terpakai beberapa tahun, yang kita khawatirkan piston menjadi bunyi karena tidak ada lagi dudukan pada bagian piston di bagian paling ujung ataupun di bagian paling belakang. Keuntungan dari kita overboss ataupun boring yaitu oversize piston ataupun seher ini bisa sampai 200, dikarenakan memang ukuran liner dan boring ini cukup lebar sehingga kita bisa untuk naik oversize. Nah, tinggal lagi pertanyaannya yang sering timbul menyangkut dari ketahanan satu piston yang sudah kita quarter ataupun kita lemer. Itu tergantung dari tingkat keborosan bahan bakar dan peli samping, dikarenakan memang kalau kita setting terlalu irit menyebabkan piston ataupun liner cepat haus ataupun habis. Nah, yang terakhir sebelum ditutup, ini bisa dilihat untuk arah ataupun model dari porting Ninja 2 tak ini. Ini bisa dilihat kondisi lubang transfer, yang ini yang kecil dan ini yang besar. Saya anggap Ninja salah satu bentuk porting yang paling baik menurut saya pribadi, dikarenakan memang arahnya cukup baik, lengkungannya sangat landai, dan mungkin ini tidak perlu kita melakukan ubahan yang sangat ekstrim. Nah, mungkin itu saja untuk video singkat saya mengenai boring ataupun kita memodifikasi blok Ninja ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.